Silat Salam Indonesia. Datang lagi ke channel saya, yaitu Rija Cadel. Di video saya kali ini, saya ingin menjawab komentar-komentar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua dan dari teman-teman saya. Mau tahu gimana keseruannya dan ingin tahu gimana jawabannya? Mari ikutin video saya sampai dengan selesai. Sebelum lanjut ke video saya selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Baik, masuk ke video saya ya. Di sini saya akan menjawab komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Komentar kalian itu yang bertanya kepada saya, Kak, kenapa sih lebih memilih silat dibanding bela diri lainnya? Ya, oke, akan saya jawab pertanyaan itu. Kenapa saya lebih memilih bela diri pencak silat dibanding bela diri lainnya? Emang sebelumnya bela diri lainnya juga semuanya bagus ya. Saya tidak menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan bela diri pencak silat dengan bela diri lainnya. Bagi saya semuanya bagus, semuanya bertujuan untuk kebaikan kita semua. Tapi mengapa saya lebih memilih lebih memilih bela diri pencak silat? Karena bagi saya pencak silat itu sudah menyatu dalam diri saya ya. Dari kakek saya, orang tua saya, semuanya keturunan pencak silat, dan saya mencintai pencak silat itu. Dan ditambah pencak silat itu bela diri asli Indonesia, asli budaya Indonesia. Itu yang membuat saya mencintai pencak silat, dan saya mengikuti pencak silat itu sudah sejak SD atau kecil hingga sekarang ya. Itu alasan mengapa saya lebih memilih pencak silat. Pertama, pencak silat adalah bela diri atau budaya asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi akan melestarikan budaya Indonesia itu ya. Saya tidak ingin pencak silat punah di negeri sendiri atau diklaim oleh negara lain, karena pencak silat itu benar-benar budaya asli leluhur yang dititipkan kepada kita ya. Itu jawaban saya. Untuk yang kedua, kemarin beberapa waktu lalu saya pernah memposting video tentang penapasan. Ada pertanyaan lagi, padahal di video itu saya sudah mengasih tahu tahapan-tahapan penapasan, dan ada beberapa penapasan. Tapi di komentar ada yang bertanya, Kak, ada berapa sih cara penapasan itu? Maksudnya ada dibagi berapa penapasan itu? Oke, di sini saya akan menjawab. Penapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, penapasan yang kita olah dari penapasan kita sendiri. Untuk satu, apa yang disebut dengan penapasan penapasan yang diolah dari diri kita sendiri, dari penapasan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan itu, kita mempunyai tahapan-tahapan untuk mengolah napas. Dari awalnya dari tahan napas, buang napas, tahan napas, buang napas. Lakukan itu berkali-kali hingga kalian kuat untuk menahan napas itu selama mungkin. Itu lama-kelamaan energi dalam diri kalian, penapasan dalam diri kalian itu semuanya akan kebuka dan akan aktif ya.
Itu untuk yang pertama. Jadi kita mengelola napas kita secara sendiri, itu supaya mengaktifkan tenaga dalam kita dengan cara bernapasan itu. Untuk yang kedua itu cara pernapasan itu yaitu dengan sholat, berpuasa, dan zikir ya. Yang paling penting meminta kepada Allah ya, meminta kekuatan itu semua kepada Allah. Kenapa kita harus berzikir? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus rajin berpuasa? Itu salah satu penapasan atau meminta penapasan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi di balik itu semua, kita harus tetap mengelola napas dan berzikir. Itu mengelola napas dan berzikir dalam sholat dan berpuasa itu akan lebih bagus kalau misalkan dua-duanya digabungkan. Kenapa lebih bagus? Kita sudah bisa mengelola napas dengan pernapasan kita sendiri, ditambah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kekuatan kepada kita. Itu sangat bagus. Ditambah satu lagi, kalau pernapasan itu kita harus yakin dan percaya. Kalau kita tidak yakin dan tidak percaya, percuma saja, pernapasan itu tidak akan tumbuh atau tidak akan menggunakan tenaga dalam kita ya. Itu untuk pertanyaan kedua. Dan ada lagi pertanyaan pada saya, kakak udah berapa tahun sih di pencaksilat ini? Atau sudah beberapa program pencaksilat yang kakak ikuti? Oke, di sini saya akan menjawab. Saya ikut pencaksilat itu dari saya SD, sekitar kelas 5 SD. Dulu saya ikut pencaksilat di perguruan lain. Kemudian masuk ke SMP, saya berhenti di perguruan itu. Bukan saya mengkhianati atau apa. Di situ saya tidak boleh oleh orang tua mengikuti silat itu lagi. Akhirnya pas SMP ada silat lagi. Awalnya saya tidak boleh ikutan lagi sama orang tua, dikarenakan di sebelumnya saya pernah sakit gagal pencaksilat itu sampai sakit kritis. Tapi saya bandel, saya tetap mengikuti pencaksilat itu, eskul pencaksilat itu. Dan akhirnya ada beberapa medali saya dapatkan dalam pencaksilat itu. Dan itu membuat pola pikir orang tua saya berubah dan bangga kepada saya untuk mengikuti pencaksilat itu. Dan sampai akhir ini saya mengikuti pencaksilat itu. Jadi dari kelas 1 SMP dengan sekarang udah kerja, sekitar 7 tahun lebih saya mengikuti pencaksilat ini di perguruan Satria Muda Indonesia ya. Dan ada lagi pertanyaan, Kak, emangnya ikut pencaksilat itu nggak ada rintangannya gitu? Nggak ada, ibarat nggak ada yang mau menjatuhin kita? Oke, bakal saya jawab. Selama saya ikut silat, ada aja seseorang yang ingin menjatuhkan saya ketika saya di atas. Ada beberapa orang yang ingin menjelekkan nama saya. Tapi saya selalu ingat dengan perkataan pelatih saya atau pembina saya. Pembina saya selalu ngomong kepada saya. Jadi saya akan selalu ingat perkataan pelatih saya. Semakin tinggi pohon akan semakin besar, semakin gede tiupan anginnya untuk menjatuhkannya. Tapi
ingat, semakin gede semakin tinggi juga pohon dan semakin besar juga angin yang meniupnya, maka akan semakin besar juga batang dan akar pohon itu untuk kita berdiri teguh, menjadikan kita lebih baik, lebih kuat lagi. Jadi makna dari itu semua, semakin kita di atas, maka akan semakin banyak yang ingin menjatuhkan kita. Semakin kita hit atau semakin kita berprestasi, akan semakin banyak yang iri pada kita. Tapi kita mempunyai jiwa kesatria, kita mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi sang juara, sang pendekar, sang kesatria. Itu yang membuat saya tetap bertahan dan sampai detik ini dengan prestasi-prestasi yang saya kumpulkan selama ini. Baik, begitu saja video saya yang kali ini saya bisa sampaikan. Ada beberapa lagi pertanyaan, mungkin bakal saya jawab di video saya selanjutnya. Apabila ada pertanyaan lagi, tolong komen di video saya kali ini. Apabila ada perkataan yang tidak mengenakan kepada kalian, atau bila ada perkataan yang membuat kalian sakit hati atau apa, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa dan perkataan yang menyakitkan kalian. Sekian dari saya. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan tolong bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.